kita ini yang namanya Nuke ini udah mengizinkan suaminya untuk berpoligami lagi. Oh, dia Mas. ikhlas tuh ngizinin suami poligami. Ikhlas, Terus masalahnya ikhlas. apa tuh? Masalahnya bukan poligaminya. Tapi? Jadi dia mencurigakan suaminya ini kalau mengikuti pesugihan. Pesugihan apa? Babi ngepet. Babi ngepet. Itu dulunya tuh Mas, mereka itu hidup dengan kesusahan miskin gitu lah. Tadinya? Banyak utang di mana-mana, tapi sekarang tiba-tiba dia jadi tajir melintir, punya rumah mewah, mobil mewah. Mendadak. Kerjanya apa sih? Dan istrinya juga nggak tahu dia kerjaannya apa gitu. Tunggu, stop. Itu? Ini rumahnya? Nah itu pelapor kita sama suaminya. Itu bukan Nuke, Mas. Tuh. Nuke itu badannya agak berisi, Mas. Tapi lo bilang Nuke pakai hijab. Pakai Nah, hijab itu pakai juga. hijab. Itu pakai hijab juga. Cuman ini kurusan, Mas. Nuke itu badannya agak gemuk itu. Bukan ini ya, Kit? Bukan, Nah, ini bukan. suaminya Sama lagi pakai sama kerudung siapa ini? Ceweknya cabut. Nah, itu yang namanya Nuke, Mas. Ini yang baru keluar ini? Benar, iya, itu Yakin namanya ini? Nuke. Iya, benar. Oh, iya pakai hijab juga sih. Dia berantem, Mas. Ngapain dia berantem? Sama Kita suaminya. turun aja yuk. Itu suaminya pasti ya? Benar, itu suaminya. Yuk, turun. Yuk. Bahagia. Assalamualaikum. Perhatian sama keluarga. Assalamualaikum. Apa-apaan nih? Ini ada apa nih, Mas? Tolong matiin kamera. Urusan keluarga nih. Matiin. Iya, bukan. Kita mau ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Iya. Ya, tapi nggak gini caranya juga, Mbak, Mas. Ini urusan keluarga, biar saya nyelesain. Ini yang ngundang ini siapa nih? Tolong matiin, Mas. Enggak, ini istrinya. Nuke mana? Ini bukan nama Nuke. Kamu apa-apaan sih? Ini tuh urusan keluarga, nggak perlu pakai gini ini. Aduh, kamera gini. Aku bingung, kamu udah berubah banget saat ini, Mas. Itu dari jiwa kamu sendiri. Dan nggak perlu yang nggak penting-penting kayak gini, ini urusan keluarga. Kamu jujur sama aku, kamu kerja apa? Setiap hari pulang malam, lembur itu aja alasan kamu. Kalau kamu istri yang benar, kamu tercukupi, itu yang Lebih penting. baik. Kalau saya pulang malam itu artinya saya kerja ekstra buat kamu juga. Untuk Pak istri. apa harta semua ini aku gak butuh, Mas. Aku butuh perhatian kamu. Untuk aku anak-anak, Mas. Sejak kamu punya semuanya, kamu minta izin sama aku untuk poligami, aku izinkan. Dulu aku izinin kamu karena dulu kamu bilang sama aku kamu mau bantu karena dia janda. Oke. Mau bantu dia. Kamu dulu ngizinin dia untuk nikah lagi, untuk poligami karena Janda. janda single parent. Iya. Oke, terus? Terus aku curiga Mas dipelet sama istri saya yang ketiga. Saya poligami pun atas izin dia, Mas. Kamu ngizin ikhlas, kamu ikhlas. Ya, izinin kamu nikah sama anak karena dia janda, bukan sama Tina. Kenapa kamu mentang-mentang saya izinin? Sekarang intinya kamu dari permasalahan ini kamu gak bersyukur. Sampai mau istri berapa, Mas? Aku tanya. Sekarang intinya semua terbagi rata. Kamu tercukupi. Gak Jadi kayak apa masalahnya? Oke. Kamu nggak bersyukur. Tapi emang kamu nggak izin dia yang ketiga? Ya nggak perlu juga lah. kok kamu kayak gitu, Yang Mas? penting saya tanggung jawab sama kamu tercukupi. Aku istri kamu, istri pertama kamu yang menemani kamu dari kamu belum jadi apa-apa, Dan Mas. intinya kamu nggak bersyukur. Tapi, Mas, Enggak. Kalau gini caranya aku capek, aku pengen cari istri 4 ke 5. Nggak peduli. astagfirullah. Dah. Mas, dia pergi. Cari siapa? Lo ikutin naik motor. Lo bisa naik motor kan? Naik motor merah aja. Karena takut saya ketinggalan jejaknya Irwan ini, makanya saya udah membawa motor itu yang ada di situ saya bawa pergi. Motor lu kayak bawa. Sih. Dan suami kamu tuh gitu banget ya? Iya, Mas. Suami aku sekarang udah berubah banget. Aku curiga karena tiba-tiba dia sekarang jadi kaya raya. Ini Tiba-tiba rumah ini kaya. juga baru beli gitu aja. Iya, setelah dia kaya dia minta tambah istri lagi dan Kerjaan suami kamu tuh apa sih? itu dia, Mas. Iya, aku tuh nggak tahu. Nggak tahu kerjaan suami kamu apa? Saya tahu dia kerja di kantor, tapi dulu cuma marketing biasa. Tapi sekarang saya nggak tahu dia kerja apa. Tiap hari dia pulang malam pergi lagi. Yang saya aneh, setiap beli sesuatu rumah cash, mobil, motor baru tadi aja semua cash. Setiap saya belanja pasti dia bayarnya cash. Bayar cash, Iya, nggak pernah pakai iya. kartu transfer gitu? Nggak punya kartu kredit, nggak punya debit atau apapun, semua itu cash, Mas Uya. Uang cash. Iya. Dan Mas Uya, aku ada curiga, ada satu ruangan di kamar ini yang aku curiga dan Apa di kamar, di ruangan di dalam. Nuke pun bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Di dalam rumah mereka ada sebuah ruangan yang suaminya selalu masuk ke dalam situ dan Nuke nggak boleh masuk. Ada apa?
Oke, Jadi jadi aku kita curiga, lihat. iya. Tunggu, mau tadi Tolong. sebelumnya tadi ada cewek pakai hijab tuh istri Iya, itu istri kedua. istri kedua. Dia ngajak masuk saya ke dalam. Tuh. Ini emang Iya. dipitain merah gini. Iya. Mas Irwan selalu marah kalau saya tanya ini apa, Mas. Udah nggak usah ikut campur, dia selalu bilang seperti itu. Udah pokoknya jangan pernah lepas hal ini. Coba lo buka deh, lo kan yang punya rumah. Ada lilin, baskom berisi air, dan aneh sih. Tunggu. Oke, ini ruangan apa nih? Kamar apa nih? Biasa untuk kamar tamu, Mas Uya. Ini ada baskom air. Kita mendengar bahwa kamu curiga kalau suami kamu tuh melakukan pesugihan, babi ngepet. Coba saya searching dulu ya. Saya coba googling, saya search di internet tentang yang namanya pesugihan babi ngepet. Dan ternyata memang ada. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si tuan harus menggunakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dalam melancarkan aksinya, siluman hewan ini berhidung pesek, cuma menggesek-gesekkan badannya ke tembok tanpa perlu masuk ke dalam rumah orang, dan diyakini yang memiliki uang banyak. Dalam sekejap, harta yang tersimpan di rumah tersebut bisa berpindah ke kantong orang yang menjelma. Baskom betul dong, Mas Irwan sekarang pesugihan babi ngepet. Oke, nih kita lihat nih ya. Melakukan aksi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus minimal 2 orang, biasanya suami istri. Dalam rumah mereka disediakan kamar khusus. Selain mereka berdua, siapapun tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Nah, lo nggak pernah masuk ruangan ini nih. Soalnya isinya adalah lilin, tempat baskom air, tuh, bunga-bunga, dan sebagainya. Oke, bagaimanapun perbuatan itu adalah syirik. Nah, ini syirik kalau emang benar ya, tapi belum tahu ya. Oh, bentar Mas Uya. Saya ada bukti video. Mas Irwan nggak kayak biasanya tidurnya, ngoroknya. Biasanya kalau ngorok, kalau lagi kecapean banget. Dan itu pun nggak kenceng. Tapi ini... Yang pertama nih. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya, jangan. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan sampai mati, jangan. Ngoroknya begitu? Hah? Jangan tangkap saya, jangan. Jangan tangkap saya, katanya jangan tangkap saya. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Wah, tuh apa ya? Dia bilang jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan tangkap saya, jangan tangkap saya. Maksudnya apa? Bukan Mas, berarti bener Mas Irwan tuh main pesugihan babi ngepet mungkin. Ya belum tentu sih, tapi oke belum tentu. Ini baru belum tentu kan. Tapi pertanyaannya lilin ini di dalam kamar ini ada baskom isi air tuh ciri-cirinya hampir sama dengan yang kita lihat di internet, di Google. Ini beritanya banyak loh. Pas gue search emang ada, bukan emang ngada-ngada. Oke, tapi kita berpikir positif aja. Ya mungkin ini lilin untuk aromaterapi atau mungkin ini baskom isi air buat dia Sama Mas Uya, terkilir. di kamar nggak boleh sama siapapun, nggak boleh. Kosong. Oke, kita positif thinking aja. Kalau saya sih tetap orangnya positif thinking sih. Tapi kok ada pita merah ini? Nah itu kita nggak tahu nih pita merah yang ada di sini nih. Tiba-tiba dari luar ada suara wanita teriak-teriak dan ternyata cewek itu adalah. Hah, itu siapa? Siapa itu ya Mas? Oke. Ngapain kamu kesini? Lo ngomong apa sama si Irwan? Tolong ya, ini rumah siapa, heh? Lo ngomong apa sama si Irwan? Kenapa? Santai dong. Mas, gak usah ikut-ikut ya, ini apaan sih kamera-kamera kayak gini? Lo ngomong apa sama si Irwan? Kenapa? Emang apa masalahnya? Lo jelekin gue kan sama si Irwan? Emang semenjak pas Irwan nikah sama lo, pas Irwan berubah? Ikut dong, ini kan urusan aku sama Nuka. Oke, ya pelan-pelan ngomongnya Mbak, pelan-pelan. Semenjak pas Irwan nikah sama lo, Mas Irwan berubah. Kalau jangan gua tau Mas Irwan dipelet kan sama lo. Saat kita mengikuti Irwan, ternyata motor Irwan berhenti di situ. Dia tahu kalau kita tuh mengintainya dia. Ternyata bener kan, dia datang ke arah kita dan dia menegur gue. Lo ngapain ngikutin gua? Lo tuh kegeeran banget ya, siapa sih yang ngikutin lo? Lo ngapain lewat jalan sini, jalan sana, jalan banyak? Hello, emang ini jalanan punya lo, punya nenek moyang lo gitu. Dengki Terus lo. yang cuma bisa dilewatin sama lo doang. Lo kok ngurusin keluarga gua sih? Aduh. Siapa yang ngurusin keluarga lo? Emang Udah lo jujur aja deh. Lo salah, gua mau pulang lewat sini gitu, ha? Ya dari gerak-gerik lo ngikutin gua, lo kenapa nggak belok kanan, belok kiri? Udah bilangnya lo mau jadi istri keempat, kelima. Gua tuh gak bakal terpengaruh sama uang lo yang haram itu ya. Udah, perempuan biasa begitu. Udah, coba dulu jangan ikutin ya, jaga jarak ya. Awas. Dan yang bikin saya kaget, istri ketiganya Irwan ini bilang, Mas Irwan dapat semua ini, kekayaan semua ini. Yang bikin Mas Irwan itu semua sukses, gua. Kok lo sih? Emang
gue karena nikah sama gue. Kalau enggak, Gak masuk akal apa yang lo omongin, tau nggak? banyak bantu Mas Irwan semuanya. Oke, bantu dengan cara apa? Bantu apa? Mas Bantu dengan Irwan? cara apa? Ini rahasia saya, ngapain mesti ikut-ikutan? Loh, tapi ini kamu udah masuk rumah, kan bukan rumah kamu ini. Lo ngomong apa sama Mas Irwan? Gue gak ngomong apa-apa. Gak mungkin Mas Irwan tiba-tiba nyuekin gue, diemin gue. Oh bagus. Berarti pasti lo udah sadar kalau lo tuh gak benar. Gue gak bener dari mana? Adanya lo yang gak bener, lo gak becus ngurusin suami. Oh, lo berani ya gue istri pertama Mas Irwan, gue tahu Mas Irwan dari nol. Lo cuma istri ketiga. Lo bilang apa tadi? Iya, gue nemuin Mas Irwan dari nol. Gue tahu Mas Irwan dari dulu. Stop. Dari nol. Lo dulu itu cuma makan apa? Nasi sama garam. Lo sekarang tuh harusnya makasih sama gue. Gue yang udah ngangkat semuanya. Gue bikin lo bahagia. Apa kata lo gue harus bahagia semenjak Mas Irwan nikah sama lo dia berubah? Lo cuma bisa manggilkan kamera-kamera ini dan semuanya ini. Ya. Cara-cara lebay ini semua kamu Iya. bisa manggil itu. Iya, sama kayak mulut lo Keluar. lebay. Keluar. Jaga jarak aja, biarin. Dia udah curiga soalnya sama gue. Sesampainya di jalanan ternyata dia berhenti di sebuah jembatan. Tapi dia berhenti di jembatan. Iya. Dia ngapain ya berhenti di jembatan kayak gini? Gue kasih perhitungan sama lo. Pegang omongan gue ya. Oke, gue gak takut. Oke, Gua lo bakal keluar bikin lo di rumah gue. Lo keluar sekarang juga. Gue bakal bikin lo sengsara. Oke, lo keluar sekarang juga. Ini rumah gue. Dasar mental miskin. Papa juga gak punya. Udah, keluar. Gak tau diri. Aku sakit hati banget sama istri ketiganya Mas Irwan. Tiba-tiba saya melihat Irwan sedang menaburi bunga yang gua nggak ngerti dia naburin di kali itu buat apa gitu. Loh kok dia naburin bunga gitu sih? Horor banget dah. Ada orang kok datang. Ada orang tuh datang yang berjubah hitam. Nggak, tapi kenapa? Dia lagi telepon di depan. Tapi tadi dia ngomong dia bikin Mas Irwan kaya, dia ngebantuin. Jangan-jangan tadi kalau kita pernah baca di Google, untuk melakukan aksi itu kan harus butuh minimal 2 orang kan? Harus ada yang jaga lilin kan? Apa dia? Ini mobil ya? Oke. Dia tuh naik. Kalau dia pergi kita ikutin. Orang jubah hitam itu nyamperin si cowok itu. Siapa sih ini cowok misterius ini dan apa hubungannya sama Irwan? Dia ngasih tas hitam isinya apaan ya? Tapi dia pergi, ayo kita ikutin yuk. Yuk, nanti kita ketinggalan. Ayo kamera jangan sampai ketinggalan jejak dia ya. Kalau di depan Mas Irwan ya, cewek tadi gimana? Biasa aja, dia masih sopan. Sopan. Oh jadi oke. Iya, dia pura-pura aja depan Mas Irwan, dia sopan sama saya. Oke, dia berhenti. Ya, dia masuk ke dalam rumah, Bang. Terus kita gimana dong? Dia terus. Kita ikut terus. Tapi hati-hati, kamera jaga jarak ya. Kamera jaga jarak. Dan dia menemui seseorang. Wah, pelukan. Tuh, itu udah pasti. Wah, ini bukti nih buat suami kamu nih. Bukti nih. Kita langsung ya, aku mau rekam. Iya, kamu rekam di video tuh. Nih, biar suami kamu tahu nih. Iya. Berarti suami kamu cuma dikadalin doang sama dia nih. Iya, kan? Tapi aku bener dia cuma gak bener. Saya sih yakin dari gestur tubuh mereka itu mereka adalah ya punya hubungan, mereka ada affair. Barang-barang kita cancel. Apa ya barang-barang yang di cancel maksudnya apa ya? Tuh ada yang datang lagi. Loh, itu ngasih apa? Ngasih apa tuh? Itu amplop apa ya? Hah? Ini bisnis apa ya? Kita jadi curiga, jangan-jangan memang suaminya bukan melakukan pesugihan, tapi kaya karena dia melakukan bisnis yang mungkin jelas dari gestur tubuh mereka tuh pacaran. Berarti dia selingkuh. Tapi ini mereka melakukan bisnis apa nih? Kayak pengiriman barang, barang-barang apa? Barang terlarang atau apa kah ya?
kita ikutin dan ternyata. Oke, ini apa nih, rumahnya siapa? Iya, iya,